Baiklah, kita ketemu lagi dalam kuliah daring, kuliah online, mata kuliah etika insani. Karena kuliah kita ini kuliah daring dan menggunakan media YouTube, diharapkan Anda untuk mengklik subscribe dan tanda lonceng di channel YouTube ini demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Mata kuliah etika insani, kuliah kedua, hakikat manusia menurut Al-Quran. Profesor Yunahar Ilyas dalam bukunya Tipologi Manusia Menurut Al-Quran terbit tahun 2007 menjelaskan bahwa Kitabullah menyebut manusia dengan istilah berbeda-beda. Istilah bashar disebut 35 kali dalam bentuk mufrad dan sekali dalam bentuk musanna. Al-ins sebanyak 18 kali, al-insan 65 kali, dan an-nas 240 kali. Sebutan yang berbeda-beda itu mengindikasikan adanya level manusia. Level pertama bashar. Bashar itu melihat manusia dari fisiknya, luarnya saja, tidak melihat manusia secara utuh. Cuma memandang bahwa manusia itu diciptakan Tuhan dari tanah lempung yang kering, dibulat-bulatkan, berbentuk manusia. Dan yang memandang manusia seperti itu adalah setan. Diabadikan dalam Al-Quran, Al-Hijr ayat 33, Qala lam akul li asjuda li basarin khalaqtahu min solsolin min hamain masnud. Berkata iblis, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang telah engkau ciptakan dari tanah liat yang kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Jadi kita jangan memandang manusia itu cuma dari fisiknya saja. Jangan memandang manusia itu dari bentuknya saja. Dia cakep, dia jelek, dia ganteng. Yang melihat manusia dari fisiknya dan bentuknya saja itu setan. Kita jangan ikut-ikut seperti itu. Kita harus memandang manusia secara utuh, sesuai dengan hakikatnya sebagai manusia. Level keduanya adalah ins. Istilah ins dipakai untuk menunjuk sifat manusia sebagai makhluk yang jinak atau beradab. Sifat itu kebalikan daripada jin, yakni makhluk metafisik yang cenderung liar dan bebas karena tidak mengenal batasan dimensi ruang dan waktu. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran, kata al-ins kerap kali disebut bersamaan dengan kata ad-jin. Dalam Al-Quran surat Ad-Jariyat 56 menyebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi manusia itu jinak. Manusia itu bisa diatur, bisa nurut, bisa patuh dan beradab. Sebaliknya jin, setan tidak patuh, tidak bisa nurut, jahat, tidak beradab. Tidak beradab itu namanya biadab, jahat. Jadi kalau kita sebagai manusia jahat, tidak beradab, tidak mau patuh, tidak mau takwa, artinya manusia itu sifat dan perilakunya ikut-ikutan jin dan setan. Level berikutnya adalah al-insan. Sekilas kata insan tidak berbeda dengan al-ins.
Namun dari segi makna ada perbedaan. Al-insan menunjuk kepada manusia sebagai makhluk yang layak menjadi khalifah di bumi, serta mampu memikul akibat-akibat taklif dan memikul amanah. Penggunaan istilah al-insan berimplikasi bahwa manusia memiliki akal. Dengan begitu manusia dibekali kemampuan untuk membedakan mana putih dan hitam, mana yang baik dan buruk. Bila Al-Quran memakai istilah al-insan, berarti itu menunjukkan manusia sebagai totalitas raga dan jiwa. Inilah manusia sempurna yang sudah mendapat mandat sebagai khalifah di bumi. Ada akal, ada pikiran, ada hati nurani, paduan jasmani dan rohani sebagai makhluk sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia sebagai makhluk yang layak menjadi khalifah di bumi, memikul taklif dan amanah dengan akal budinya, dan sebagai khalifah tentu ada pertanggungan jawabnya. Quran surat Al-Qiyamah ayat 36 menyebutkan, ayah sabul insanu ayutroka sudah. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Level berikutnya adalah An-Nas. Biasanya An-Nas ini dipergunakan dalam Al-Quran untuk menyebut manusia secara umum, kolektif. Ada unsur sosialnya. Juga bicara manusia tentang jenisnya, jenis kelamin dan lain-lain. Ad-Zumar ayat 27. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli masalil la'allakum yatazakkarun. Sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan supaya mereka mendapat pelajaran. Nah, dengan demikian maka manusia pada hakikatnya adalah satu, makhluk diciptakan. Kedua, mukarram, dimuliakan. Ketiga, mukallaf, dibebani. Keempat, muhayyar, bisa memilih. Kelima, majzi, mendapat balasan. Makhluk yang diciptakan, makhluk yang dimuliakan. Mukallaf, ada tugas yang harus dijalankan. Muhayyar, punya potensi untuk memilih. Dan terakhir, majzi, ada balasannya. Mukarram itu artinya dimuliakan. Karena kita dimuliakan, maka kita harus jaga kemuliaan itu. Jangan kemuliaan itu kita kotori dengan perilaku-perilaku yang bisa menodai kemuliaan. Perilaku jahat, perilaku keji, perilaku jelek dan sebagainya. Mukallaf dibebani. Karena dibebani tanggung jawab, maka kita diberikan fasilitas apa yang ada di bumi untuk kita. Fasilitas sebagai hamba Allah, hubungan kita vertikal ke atas dan horizontal pada manusia dan makhluk-makhluk Tuhan lainnya. Muhayyar, boleh memilih. Kita punya potensi untuk jalankan tugas atau tidak jalankan tugas. Kita mau jalan di jalan yang baik atau mau jalan di jalan yang tidak baik. Terserah kita. Kita punya potensi untuk memilih. Memang tidak mudah memilih jalan yang baik. Jalan yang tidak baik kecenderungannya lebih besar. Ini digambarkan pada saat kita duduk tahiyatul akhir. Kita condong ke kiri lebih besar. Dan kita harus buat keseimbangan ke kanan. Gambaran kecenderungan berbuat tidak baik lebih besar daripada kecenderungan kita untuk berbuat baik. Tapi kita tetap harus berbuat baik, karena kita ini adalah makhluk yang dimuliakan. Dan akhirnya majzi, ada balasannya. Balasannya, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ya'mal misqala dzarratin syarran yarah.
Berikutnya adalah manusia tujuan akhir penciptaan. Al-Quran dialah yang menjadikan segala apa yang ada di bumi untukmu. Adam diturunkan ke bumi setelah bumi siap. Manusia sangat kompatibel dengan alam semesta. Manusia adalah khalifah. Manusia adalah puncaknya evolusi penciptaan. Allah menciptakan manusia setelah bumi ini siap untuk menerima kehadiran manusia, dan sangat kompatibel, sangat pas dengan alam semesta, dengan matahari, baik jarak matahari dengan kita manusia, sinarnya, suryanya itu kompatibel dengan manusia. Bumi, laut, dan semua makhluk di dalam alam semesta ini manusia kompatibel, sesuai, pas. Dan oleh karena itu maka dia menjadi khalifah di bumi. Jagalah ini, jagalah alam ini. Manusia mikrokosmos. Kalau mau lihat Indonesia yang kecil, lihat saja Taman Mini. Itu adalah Indonesia kecil. Nah, manusia juga gitu. Manusia itu adalah mininya jagat raya, mininya alam semesta. Semua unsur alam semesta ada dalam diri manusia. Manusia juga mengandung semua unsur kosmos, mineral, tumbuhan, hewan, dan bahkan unsur malaikat dan unsur ilahi. Unsur mineral, fisik dan atom manusia. Unsur nabati, makan, tumbuh, berkembang biak. Unsur hewani, penginderaan, insting, gerak. Dan diberikan natik, kemampuan berbahasa dan berbicara. Dan yang tak terhingga, yang menjadikan manusia sempurna adalah kita diberi akal. Akal kognitif atau teoritis, refleksi dan abstraksi dan lain-lain. Akal manajerial, akal praktis atau akal mudabbir, mengatur dan mengendalikan dorongan jiwa dan nafsu. Manusia juga cermin Tuhan di bumi. Cermin itu bayangan, pantulan. Jadi manusia itu pantulan Tuhan di muka bumi ini. Atau dapat dikatakan makhluk spiritual, atau jiwa Tuhan diturunkan ke bumi dibungkus oleh jasad manusia. Makanya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan dirinya dengan sifat-sifat yang bisa ditiru oleh manusia, yang dalam kajian tasawuf disebut takhallaq bil akhlaqillah, dengan akhlak-akhlak Allah. Allah Maha Penyayang, kita juga penyayang. Allah tanpa batas penyayangnya, dan kita terbatas sifat penyayang kita. Ini ada beberapa pemahaman tentang manusia dari berbagai perspektif. Salah satunya kita angkat adalah perspektif fatalisme. Manusia sepenuhnya ditetapkan Allah, baik atau jahatnya. Setiap orang telah ditakdirkan tergolong ashabul yamin atau ashabus simal, golongan kanan atau golongan kiri. Manusia hanya menjalankan cetak biru kehidupannya dari Allah. Yang ditakdirkan masuk neraka akan masuk neraka sekalipun dia baik. Sebaliknya yang ditakdirkan masuk surga juga akan masuk surga sekalipun berbuat banyak dosa. Ini paham kemanusiaan dari perspektif fatalisme. Berikutnya paham kemanusiaan perspektif behaviorisme. Manusia lahir dalam keadaan netral, kosong, bagaikan kertas putih, tabula rasa. Manusia tidak memiliki bakat atau potensi yang melekat dalam dirinya untuk menjadi manusia baik atau buruk. Manusia lahir dalam keadaan suci.
Kebaikan dan keburukan merupakan pengaruh dari luar, pendidikan dan atau lingkungan. Al-Quran surat An-Nahl ayat 78 menyebutkan, Wallahu ahrojakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Pandangan dualisme. Manusia lahir dalam keadaan mempunyai dua sifat sekaligus. Dua sifat asal itu adalah kebaikan dan keburukan. Quran surat Asy-Syams ayat 8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Paham berikutnya adalah paham humanisme. Manusia memiliki sifat-sifat bawaan baik dan positif. Memiliki potensi untuk baik dan benar. Hakikatnya cenderung kepada pengetahuan, cinta, dan komitmen kepada Allah. Lingkungan dapat membuat potensi dasar atau sifat dasar manusia itu menyimpang. Quran surat Ar-Rum ayat 30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyimah walakinna aktsarun nasa la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Paham berikutnya adalah paham perspektif psikoanalisis. Manusia pada dasarnya digerakkan oleh dorongan-dorongan dari dalam dirinya yang bersifat instinktif. Tingkah laku seseorang ditentukan dan dikontrol oleh kekuatan psikologi yang sudah ada pada dirinya, diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan insting biologisnya. Kecenderungan positif manusia. 1. Beragama. 2. Berakal budi, kebenaran. 3. Bermoral dan berakhlak. 4. Sosial atau keadilan. 5. Individual atau kebebasan. 6. Keindahan, kebersihan, dan kesucian. 7. Berketurunan. Ini adalah kecenderungan positif. Ini adalah rincian tugas manusia. Yang pertama, kehambaan. Ayat Qur'annya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Adz-Dzariyat 56. Wakil Tuhan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Al-Baqarah ayat 30. Pengemban amanah, kebebasan, dan risiko. Inna aradnal amanata alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat jalim dan amat bodoh.
Al-Ahzab ayat 72. Partner Tuhan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka. Ini kecenderungan negatif manusia. Manusia sangat jalim. Quran surat Ibrahim ayat. Manusia sangat jalim dan bodoh. Quran surat Al-Ahzab ayat 7. Manusia sangat tergesa-gesa. Quran surat Al-Isra ayat 11. Manusia sangat kikir. Quran surat Al-Isra ayat 100. Manusia menjadi pembantah yang nyata. Quran surat An-Nahl ayat 4. Manusia berkeluh kesah dan kikir. Quran surat Al-Ma'arij ayat 20 dan 21. Manusia melampaui batas. Quran surat Al-Alaq ayat 6. Manusia ingkar dan tidak berterima kasih. Quran surat Al-Adiyat ayat 6. Ini ada gambaran manusia menurut Al-Quran ini. Wa ija masal insanu durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kasafna anhu durrahu marraka allam yad'una ila durrim massa kadzalika juyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalannya yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu, memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Al-Quran surat Yunus ayat 12. Demikianlah kuliah kedua kita pada hari ini. Untuk mata kuliah etika insani akan kita lanjutkan nanti pada kuliah-kuliah berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Kalau Anda suka, Anda senang, jangan lupa untuk klik subscribe, klik tanda lonceng dan share. Sekali lagi terima kasih. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.